Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau sudah bicara tentang tempat yang serendah-rendahnya, tidak ada lagi selain neraka. Puncak kenistaan, puncak kerendahan, puncak level yang paling menjijikan, level yang paling yang sudah tidak bisa lagi dianalogikan dengan apapun, bahwa tidak ada tempat lagi yang paling rendah adalah selain neraka. Di satu sisi Allah menciptakan makhluk yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah manusia, namun di sisi lain juga Allah bisa menempatkan manusia itu ke tempat yang paling rendah, tempat yang bahkan kata-kata tidak lagi bisa mendefinisikan apalagi itu tempat yang paling rendah selain pada neraka. Kenapa bisa semacam itu? Allah di satu sisi menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Bahkan di dalam Taurat, Injil, dan Zabur dikatakan dalam bentuk yang paling menyerupai dengan dirinya. 11-12, namun di sisi lain dia menempatkan apa yang diciptakan itu ke dalam tempat yang paling rendah, tempat yang paling nista, tempat yang paling menjijikan, tempat yang paling bahkan mustahil bagi seorang yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kok bisa dia masuk ke dalam tempat yang seperti itu? Itulah yang menjadi hujah iblis sanatullah ketika dia tidak mau sujud di depan Adam. Manusia itu tidak layak, dia berkata kepada Allah, tidak layak mendapat rahmat Engkau, tidak layak mendapat pujian dari para malaikat, bahkan Engkau menyuruh aku sujud, aku tidak pernah sujud kepada selain Engkau ya Allah, ujar iblis. Sampai kapanpun aku tidak mau sujud kepada Adam karena memang tidak layak. Aku bisa membuktikannya bahwa suatu hari nanti aku akan bawa sebanyak-banyaknya anak keturunan itu masuk ke dalam tempat yang paling rendah, tempat yang tidak bisa malaikat-malaikat itu tidak akan pernah sudi untuk sujud kepada manusia. Sampai 3 kali Allah bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun, demi gunung Sinai yang merupakan suatu tempat yang diagung-agungkan oleh kaum Bani Israel, di mana Musa mendapat 10 perintah wahyu, 10 perintah Tuhan lalu, dan demi negeri Mekah yang aman, dijamin keamanan negeri Mekah ini hingga kiamat. Bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, namun kemudian Allah tempatkan dia ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Ada apa sih sampai Allah berkata seperti itu dalam firman-Nya di surat At-Tin yang disampaikan oleh Jibril melalui kalam yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika marah tidak mungkin tidak ada sebabnya. Karena puncak kewarasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Puncak makrifat, puncak penyembahan, puncak segala macam bentuk kesucian, keagungan, keilahian, ketuhanan. Kalau kita mempercayainya bahwa kita benar-benar Islam, bukan hanya KTP doang yang Islam, kita percaya seluruh Al-Quran itu adalah dari Allah, ucapan-ucapannya, firman-firmannya. Kita menciptakan sesuatu dalam bentuk yang paling sempurna. Ibarat saja kita menciptakan sebuah robot lah. Lalu kenapa kita begitu tega menciptakan robot itu ke dalam tempat yang serendah-rendahnya? Itu artinya Allah itu tidak menciptakan robot kepada manusia. Karena ketika Allah menciptakan robot,
Allah sudah menetapkan A sampai Z kepada ciptanya itu, berarti Allah tidak berhak untuk Allah sama sekali tidak berhak kepada kita untuk menempatkan kita ke dalam neraka jika Allah sudah menetapkan segala A sampai Z kepada diri kita. Tidak berhak sama sekali. Karena segala perbuatan kita, segala perkataan kita, segala tingkah laku kita berarti semata-mata digerakkan oleh Allah. Maka Allah tidak berhak untuk menempatkan kita ke dalam neraka. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia mempunyai kehendak bebas. Namun ingat, setiap kebaikan, setiap kebajikan, setiap jalan lurus yang kita tempuh itu semua dari Allah. Setiap satu sen yang kita miliki, setiap kesehatan yang kita miliki, setiap napas yang kita miliki, seluruh itu dengan dari Allah. Namun ketika kita berbuat bakil, ketika berbuat jahat, ketika kita berbuat mungkar, ketika kita berbuat ingkar, ketika berbuat dusta, itu dari diri kita yang, karena kita tidak mampu menempatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita tasbihkan lagi kepada jalan kebenaran, kepada jalan kebajikan. Itu adalah hak kita. Allah menempatkan kita di surga dan kita sendiri yang menempatkan diri kita ke dalam neraka karena keputusan bakil kita, keputusan hawa nafsu kita, dengki kita, munafik kita, menghalalkan segala cara. Dan ketika nanti kita dihidupkan kembali di padang mahsyar dalam sangkakala yang kedua, ketika semua sudah terlambat, di alam kubur pun begitu, terputus segala hijab. Hanya 3 anak yang soleh, amal soleh, dan pahala-pahala kita selama kita hidup yang menemani kita di alam kubur. Kedengarannya seperti main-main ya, seperti film-film kartun apa yang dikatakan oleh agama itu bagi mereka yang begitu menggilai dunia. Namun ketika kita persepsikan apa yang mereka gila-gila dunia, sebenarnya mereka juga sedang bermain-main seperti dunia kartun. Bagaimana tidak, mereka anggap kita hidup ini ya hanya kebetulan. Tidak ada itu Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada penciptaan. Menjelek-jelekan seluruh agama, menjelek-jelekan seluruh kepercayaan masyarakat terhadap Tuhanan. Untuk itulah Islam itu memang harus ada dari zaman Nabi Adam hingga Rasulullah. Bagaimana mengkultuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala puncak, kepada fokus kita terhadap segala tujuan hidup kita. Membebaskan kita dari istri kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, harta yang barang kita miliki, semua itu hanya titipan. Walaupun begitu bangga ya kita kepada anak kita yang cerdas, istri kita yang cantik, orang-orang tua kita yang gagah, semua itu fata morgana. Kita berawal dari Allah dan akan berakhir kepada Allah. Kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, namun kita bisa juga ditempatkan dalam bentuk yang serendah-rendahnya. Dan ketika pertama boleh kita bicarakan khilaf, namun ketika kedua, ketiga, keempat, kelima masih aja mengambil uang rakyat, masih aja berpikiran jahat untuk menggerus uang rakyat, masih aja terus mencoba untuk menghalalkan segala cara, memanipulasi data-data segala macam. Hanya demi apa sih? Lalu kita jadikan alasan anak istri kita, ibu-ibu kita, paman-paman kita itu agar mereka bahagia. Oh tidak, itu hanya karena kamu ingin dihormati, kamu ingin dipuji, kamu ingin disembah oleh manusia, bahkan oleh keluarga kamu sendiri. Dan ketika kamu sendiri, kamu begitu bangganya dengan harta-harta yang tidak raih dengan hasil kerja keras kamu, intelektual kamu, hati kamu, hawa nafsu kamu yang ditundukkan. Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah sekali-sekali untuk menjerumuskan hambanya ke dalam neraka. Kamu sendiri yang menjerumuskan. Kamu yang mengambil jalan iblis laknatullah. Kamu yang mengambil jalan iblis yang selalu mendengki kepada Adam. Meskipun kamu dari keturunan Nabi Adam, namun kamu memilih jalan musuhnya yang paling nyata, yaitu iblis laknatullah. Tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Manusia begitu mudah lalai, begitu mudah lupa. Alhamdulillahirabbil alamin.